Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang mengantarkan kepada Anda tentang berita-berita sepak bola, terutama sepak bola Indonesia, terkait pengumuman PSSI dalam websitenya terkait pelatih timnas John Hedman. Ada dua alasan besar kenapa Exco itu memilih seorang John Hedman. Dan juga kedatangan John Hedman ke Indonesia itu seperti yang udah kita katakan, tanggal 5 hingga 7 ternyata salah ya. Jadi agak mundur tanggalnya kedatangan dari seorang pelatih timnas Indonesia ini, tanggal berapa ya. Dan tentu saja sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran, dan juga jangan lupa untuk dibagikan kepada rekan-rekan semuanya. Oke? Yang terakhir, coba channel ini dikritik ya, sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan juga kritikan kepada PSSI dan juga Erick Thohir akan selalu kita utarakan di awal perjumpaan kita. Langsung aja kita bahas kenapa sih Exco PSSI memilih pelatih John Hedman ketimbang Giovanni Van Bronckhorst. Yang pertama adalah John Hedman ini mau tinggal di Indonesia. Jadi dia ini akan memboyong keluarganya ke Indonesia ya. Tanggal berapa? Tanggal 11 Januari dia akan datang. Inilah pertimbangan utama ketika Exco di bawah dan juga Pak Sumardi selaku BTN berkomunikasi dengan John Hedman saat wawancara di Inggris ya, Hendrik Irawan beberapa bulan yang lalu. Itu yang cukup menjadi alasan utama kenapa Exco lebih memilih seorang John Hedman, karena yaitu tadi, dia memang pelatih itu kan ada yang on, ada off, ada yang sedang bekerja, ada yang lagi off ya. Dan ini menjadi hal yang penting ketika John Hedman memang off, nggak ada pekerjaan. Itulah yang menjadi hal yang menarik ketika timnas Indonesia memilih pelatih ini. Kemudian ya, yang kedua adalah alasan keduanya adalah ketika ditanya asisten pelatih, dia menjawab, saya hanya akan membawa 3 orang pelatih, asisten pelatih yang dia akan bawa dari Inggris. Itu cukup membawa angin segar buat Exco, karena diharapkan itu ada 1 hingga 2 asisten pelatih yang akan membantu John Hedman ini. Pastinya nanti akan dibutuhkan beberapa asisten pelatih yang akan tentu saja belajar kepada seorang pelatih asal Inggris ini, karena dia juga udah berpengalaman dari umur 30, berarti udah 20 tahun melatih. Ini apakah nanti juga asisten pelatih Indonesia itu mampu untuk ya beradaptasi dengan gaya kepelatihan John Hedman? Karena ini pekerjaan, saya rasa mau gak mau mereka akan tentu saja menjalani sebuah proses adaptasi dengan pelatih John Hedman itu dengan sukarela dan juga senang hati, karena ini adalah ilmu. Mereka asisten pelatih yang dari Indonesia akan diajak untuk bersama John Hedman, karena dia hanya mengajak 2 hingga 3 orang saja dari Inggris. Nah, dari 2 faktor ini yang menurut saya adalah kata kunci dari Exco untuk memilih John Hedman, karena meskipun ya kalau kita katakan kemarin kan 670 juta itu gak mungkin lah untuk kelas pelatih timnas Indonesia segitu ya. Saya rasa dia akan
ya gajinya di atas itulah. Namun ya itu nggak bisa kita floorkan karena itu rahasia dari PSSI, berapa fee salary yang diberikan kepada John Hedman ketika dia melatih timnas Indonesia. Jadi jelas Exco itu memilih karena dasar dia mau tinggal di Indonesia, dan yang seperti kita informasikan tanggal 5 hingga tanggal 7. Namun kedatangannya itu juga mundur, tanggal 11 Januari dia baru datang ke Indonesia bersama keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 12 mereka akan ketemu sama Exco, kemudian akan presentasi, dan setelah presentasi mereka akan melaunching pelatih pelatih timnas Indonesia pada tanggal 12 Januari. Jadi launching pelatih timnas John Hedman itu akan dilaksanakan pada 12 Januari 2026. Nah, sebagai supporter, sebagai netizen, apa yang kita harapkan pada seorang pelatih John Hedman? Ya, kita nggak mengharapkan apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana mereka itu, John Hedman dan asisten 2 atau 3 asisten pelatihnya, nanti saat bekerja mereka ini bisa adaptasi dengan lebih cepat dengan psikologi masyarakat Indonesia, ya kan, kemudian psikologi budaya kita. Jadi lebih cepat lah untuk mereka itu adaptasi, kemudian makanan, inilah Indonesia. Jadi ketika mereka sudah merasakan atmosfer Indonesia, mereka akan mencoba beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia, di Jakarta. Itu saja yang kita harapkan untuk kedepannya. Jadi tanggal 13 mereka akan langsung kerja. Dan di FIFA Series itu kan berlangsung pada tanggal 23 Maret. Jadi kita ada 79 hari menuju sana, dan 79 hari kita off tanpa pelatih. Hampir mirip dengan kejadian yang dimana off 79, dan kita akan pelatih ini akan punya waktu 79 hari menuju FIFA Series di bulan Maret. Nah, apa yang sudah kita sampaikan kepada Anda semuanya ini tentu saja saya mengutipnya dari wawancara wartawan Kompas bersama Pak Sumarji. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Sumarji ini memang real, nyata, dan seperti yang udah kita katakan, masa diumumkannya lewat website, dan akhir pekan ini ternyata memang diumumkannya lewat website di akhir pekan, dan akan melaunchingnya itu pada tanggal 12 Januari 2026. Jadi kita sabar aja, karena John Hedman baru datang itu tanggal 11 Januari. Mengenai 2 alasan tadi Exco, ya ini adalah bagaimana sebuah kerja dari Exco yang telah merampungkan tugasnya untuk memilih pelatih. Ini tidak hanya Exco sendiri, namun juga bagaimana Alexander Zwiers, kemudian juga Ketua BTN yang telah bekerja, dan Jordi Cruyff sebagai advisor PSSI. Ini adalah kolegial kolektif yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di PSSI, ya, baik itu Dirtek, advisor, kemudian ketua BTN, dan dirampungkan dengan musyawarah di antara Exco, karena ada hal yang penting di mana John Hedman itu mau tinggal di Indonesia. Itu yang penting, ya, karena dari beberapa hal yang saya tangkap, ya, bahwasanya memang John Hedman itu lebih baik ketimbang Patrick Kluivert dari cara dia berhubungan dengan PSSI, nanti berhubungan dengan masyarakat Indonesia selaku supporter, dengan pemain. Saya rasa John Hedman itu lebih bagus ketimbang seorang Patrick Kluivert. Apakah dia bagaimana dengan Sintayong? Hampir mirip sama, ya, hampir sama dengan Sintayong, dan tentu saja harapan kita John Hedman bisa beradaptasi dengan cepat, ya, membawa
pasukan merah putih timnas senior itu meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Itu harapan kita, dan yang terpenting adalah dia bisa cepat untuk adaptasi dengan kultur masyarakat Indonesia. Dari Jakarta itu yang bisa kita sampaikan, dan berikan like dan subscribe, jangan lupa untuk dibagikan untuk rekan-rekan kamu biar kita lebih akrab dan Anda juga selalu mengenal dan tahu tentang berita-berita yang update di seputar sepak bola dalam negeri dan sepak bola yang ada di luar negeri. Dari Jakarta, saya Jil Cusden mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.